Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir kembali di sesi ketiga ya, kelas Mikrotik Certified Internet Networking, masih BGP. Jadi sampai 3 sesi masih BGP. Insya Allah sih hari ini terakhir ya BGP. Kalau masih ada yang kurang-kurang mungkin nanti kita tambahkan besok. Tapi yang jelas harapannya sih besok kita sudah mulai masuk ke materi MPLS. Kita rencananya 6 sesi ya. Jadi ini separuh sesi memang untuk BGP, lalu 2 sesi atau 3 sesi nanti MPLS serta traffic engine. Ya. Oke, kita bahas dulu teori dan konsep yang akan kita labkan hari ini. Jadi yang pertama, kemarin ada yang belum kita bahas itu tentang agregasi ya. Ini ada sih, cuman kita belum masuk sini nanti. Aggregation. Nah, nanti kita akan ada labnya nih. Jadi di BGP ya, BGP-nya Mikrotik terutama di sini. Itu ada fitur namanya aggregation. Ya, ini sama seperti area range kalau di OSPF ya. Untuk melakukan route summarization atau route aggregation. Ya. Supaya traffic-nya lebih ringkas yang di-advertise ke router yang lain. Jadi contohnya di sini AS100 ya, AS100 ini mengadvertise network 10.110/24. Kemudian AS200 mengadvertise network 10.120/24 di protokol BGP. Ya, ke piringnya yaitu AS300. Nah, pada saat diteruskan ke atau si R3 ini peer ke R4 di AS400, kan kedua prefix ini dibawa nih, di-advertise kembali ke AS400 ya. Nah, R3 bisa melakukan peringkasan prefix ya, menggunakan fitur aggregate ya. Menggunakan fitur aggregate. Nah, jadi dipasangnya di mana? Di peer-nya ini. Di instance-nya ya. Agregat, kemudian nanti kita tentukan prefix supernetnya di sini. Ya. Jadi ya Anda harus bisa supernetting. Jadi Anda harus ngitung kira-kira supaya bisa meringkas dua prefix ini menjadi satu prefix, supernetnya berapa. Ya. Jadi tetap butuh bantuan kita di sini. Nanti di lab kan di lab pertama nanti ada. Ya. Jadi kalau saya kurang lebih seperti itu. Jadi BGP memang perlu ini peringkasan karena prefix, apalagi kalau yang kita bicara BGP yang global network ya, itu prefix-nya kan banyak sekali. Jadi sebisa mungkin diringkas. Salah satunya dengan menggunakan aggregation. Nah, itu agregasi. Terus apa lagi? Nah, tentang penerapan BGP itu kapan aja sih gitu loh. Ada beberapa skenario yang mungkin kita perlu menerapkan BGP ya. Nah, di sini skenario yang pertama bisa berupa single home stub network. Nah, jadi ini stub network ya, network yang terisolasi, tidak punya AS number sendiri ya. Nah, terus upstreamnya cuma satu. Jadi sebenarnya dia boleh dibilang jatuhnya sih nggak perlu BGP sih sebenarnya. Kalau untuk bisa connect ke external network, tapi
dia perlu BGP di sini untuk mengadvertise networknya sendiri, gitu loh. Jadi bisa BGP-an untuk menerima prefix sebenarnya, dan dia perlukan karena ya networknya nanti di-advertise oleh ISP upstream-nya, gitu loh. Nah, untuk peeringnya nanti dia pakai AS private, AS number private, dan kemudian nanti pas di peering ke global network-nya sama ISP upstream-nya akan di remove AS-nya. Sehingga dari sudut pandang global network itu network-nya Anda itu masuk di dalam network-nya AS300 gitu. Ya. Jadi ini ya perlu BGP sih, tapi BGP-nya perlunya gaya-gayaan. Sebenarnya sih kan dia cuma dapat default route aja, cukup. Cuman maksudnya supaya ini mungkin bisa di-advertise. Nah itu masih boleh. Tapi bisa juga kan ini yang dilakukan advertising network-nya di sisi upstream-nya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Gitu loh. Ya ini yang stub network single home, jadi hanya satu single upstream. Ya nggak perlu sih kalau menurut saya sih. In case tertentu aja mungkin. Nah yang mungkin itu bisa aja kita ini stub network juga ya punya upstream lebih dari satu. Nah ini gunanya lebih ke untuk rekayasa traffic sih ya. Nah, mau lewat mana keluarnya, lewat mana masuknya itu kan, mau failover atau load balancing. Nah itu bisa aja kita pakai BGP untuk mainkan. Walaupun ada opsi lain ya, bisa pakai yang static route kan, kita juga bisa. Ya. Tapi BGP juga bisa kita pakai karena metode sama alternatif untuk mainin linknya itu lebih banyak daripada cuma static route saja, gitu. Ya. Jadi kita bisa gunakan BGP di sini. Ya. Tapi sama karena ini stub network, berarti kan dia nggak punya AS number. Ya. Ini syarat untuk punya AS number. Nah di sini berarti dia masih pakai AS number-nya private, ya. Berarti pas di upstream AS number-nya akan di remove, ya. Nah, yang pasti butuh adalah non-stop skenario, ya. Jadi untuk bisa menerapkan non-stop network, Anda harus punya AS number, ya. Kemudian punya IP address, blok IP address dari RIR, itu harus ada. Dan itu memang syarat kalau mau punya AS number kan harus punya blok IP, ya kan? Dan penerapan policy-nya beda dengan yang stub sebelumnya, yang single maupun yang multi home itu policy root-nya ya kita independen, kita bisa mainkan sendiri. Jadi penggunanya lebih banyak dan kita bisa advertise network kita sendiri, ya. Jadi lebih bebas, cuman memang untuk bisa jadi non-stop network ini kan syaratnya ada gitu, jadi nggak sembarangan. Kalau yang non-stop tadi gampang, ya, mudah gitu istilahnya. Tapi kalau untuk yang non-stop, Anda harus punya AS number public, ya. Kemudian punya blok IP address, nah baru bisa menjadi non-stop network yang langsung kirim BGP langsung. Ini ya paling ISP juga gitu, ISP atau perusahaan-perusahaan yang cukup besar, jaringannya global gitu. Nah ini perlu. Ya ini tentang apa saja skenario yang mungkin kita perlu menerapkan BGP, ya. Nah baru kita masuk ke ini apa kuncinya dari si BGP. Kalau di OSPF kan Anda harus paham LSA untuk bisa ya ngerti lah behaviornya si OSPF, terus untuk melakukan rekayasa jalur segala macam. Tapi kalau
di BGP kuncinya adalah pemahaman tentang atribut. Ini nanti kita labnya banyak nih atribut. Untuk atribut ada gambaran ini ringkasnya seperti ini. Ya, jadi ini BGP atribut. Sorry saya belum dapat gambar yang lebih bagus. Nanti saya carikan. Ini BGP atribut. Ya. Kita bisa bagi menjadi dua kelompok ya. Ada yang well known, ada yang opsional. Kalau yang well known ini artinya semua vendor yang mendukung BGP support atribut-atribut well known. Ya. Kalau yang opsional ini ada yang support, ada yang tidak. Ya. Jadi yang disupport ada yang tidak. Gitu. Kalau yang well known ini pasti semua support. Ya, semuanya kenal. Tapi kalau yang opsional ada beberapa atributnya yang mungkin nggak dikenalin di beberapa vendor ya, produk-produk vendor. Jadi, karena sifatnya opsional gitu. Ya, kan nggak semuanya lengkap ya dukungan terhadap BGP. Gambarnya blur ya. Nanti saya carikan gambar yang lebih jelas dah. Nanti saya kirim ke grup deh. Ya. Yang jelas ini dibagi dua, well known sama optional. Kemudian yang well known ini bisa kita bagi dua lagi. Ya, ada yang mandatory, ada yang discretionary. Kalau yang mandatory ini ada 3 jenis ya atributnya, ada ASPEC, ada NextHop, ada origin. Yang dimaksud mandatory ini sudah ada tanpa dikonfig. Ya. Anda nggak konfig, ketiga atribut ini pasti muncul. Ya, ASPEC otomatis kan. Begitu Anda advertise ke router AS yang lain, ASPEC-nya langsung ditambahkan di situ. Ya. Kemudian NextHop juga udah pasti ada diinformasikan. Lalu originnya tergantung Anda advertising ya atau redistribute itu langsung kelihatan. Ya, jadi ketiga atribut mandator ini langsung ada, tidak perlu dikonfig, dia langsung muncul. Ya. Nah, kemudian ada yang discretionary, ya atribut well known yang sifatnya discretionary. Discretionary ini biasanya dikonfig dulu, baru atributnya ada. Gitu. Ya, ada 2 di situ, ada yang local preference, ya. Kemudian yang atomic aggregate, yang tadi hasil dari agregasi. Ya. Nah ini yang well known, ya. Jadi saya ulang, yang well known ada mandatory, ada discretionary. Yang mandatory itu atributnya sudah langsung ada, tanpa perlu dikonfig, perlu ditambahkan. Ada 3 jenis di situ, ada ASPEC, NextHop, sama origin. Kemudian untuk yang discretionary itu ada 2, ya, local preference sama atomic aggregate. Nah itu yang well known. Nah untuk yang opsional ini dibagi 2 juga, ya. Ada yang transitif, ada yang non-transitif. Nah, yang transitif ada IE. I itu IGP ya. E itu EGP terus yang tanda tanya itu incomplete. Ya. Lihat itu dari Ether Gateway Protocol, dari EGP atau incomplete dari distribusi. Cuman kalau yang E ini, seingat saya udah nggak ada deh, udah nggak. Ini kan atribut zaman dulu tuh. Ya, setahu saya yang originnya E itu nggak ada lagi sekarang. Yang ada cuman yang IGP sama incomplete.
Kemarin ada labnya kan yang di stand pad sama origin ya. Nah itu ada tuh kelihatan di situ. Ya, nanti dicek lagi labnya. Ya, sebenarnya udah dilihat kan ini origin. Untuk melihat perbedaan origin, perbedaan ASPED sama apa di stand. Ya, kan di standnya beda tuh, yang internal BGP sama yang external BGP itu beda. Dia gambar blur nanti ya, Om Ariel. Saya kirimin yang jelas. Oke, yang transitif itu transitif ini atributnya bisa diteruskan. Ya. Jadi kalau atribut suatu router nih, dia nerima atribut yang masuk kategori transitif ya, ada agregator sama community nih. Nah, agregator sama community ini atributnya mungkin dia nggak support, tapi dia masih bisa teruskan itu atributnya ke router yang lain. Ya, untuk siapa tahu in case yang lain bisa support gitu. Jadi kalau kita set atribut yang opsional dan masuk kategori transitif, itu aman sampai router-router yang lain masih ke bawah atributnya. Ya, tapi kalau yang non transitif ini enggak. Jadi kalau yang nerima tidak support ya sudah stop di situ. Begitu dia advertise prefix-nya ke yang lain, itu atributnya nggak terbawa. Ya. Nah di sini ada agregator. Ya. Agregator itu atribut tentang siapa yang melakukan agregasi. Kemudian ada community. Nah community ini fungsinya banyak sih nanti. Ya intinya kita mau menerapkan policy apa terhadap prefix. Apakah prefix yang akan di advertise kembali, ya? Apakah prefixnya hanya berhenti di AS tersebut, ya? Ya tergantung nanti. Yang umum kan ada no export, no advertise, internet, sama local AS. Ya. Tapi ada lagi nanti yang pakai nomor community deh, atribut community-nya kita pakai value gitu ya, bukan sekedar no export, no advertise, internet, localize itu bukan. Jadi ada nanti kita lihat penerapan lebih lanjut. Jadi ini overview-nya saja dulu. Nanti ada kita bahas beberapa atribut, nggak semua sih kita bahas, beberapa atribut yang sering dipakai yang utamanya kita bahas. Termasuk community ini termasuk sering juga. Terus MED, local preference, ASP itu paling sering tuh. Ya, jadi yang kita bahas nanti yang paling sering, yang lebih dalam. Tapi ini overview-nya dulu. Ya. Jadi yang transitif tadi saya ulang, atribut BGP yang bisa diteruskan ke router yang lain walaupun tidak disupport oleh router penerima traffic dengan atribut tersebut. Kalau yang non transitif, nah ini berhenti. Ya, di situ ada 3 jenis ya, ada multi exit discriminator, ada originator sama cluster ID. Nah itu pengelompokan dari atribut-atribut BGP. Ya. Ya, nanti kita lihat implementasi sebagian dari atributnya ya. Atributnya untuk apa, kemudian penerapannya gimana sih kalau di BGP ya. Ya umumnya lewat filtering sih. Sama diterapin itu ya. Kita coba cek di modulnya tentang atribut lebih detail di sini. Oh sorry, masih di bawah anotasinya. Kita hapus dulu. Ya. Ini modul demonya emang topiknya lompat-lompat, maka saya coba susun supaya nggak lompat-lompat sih. Nah ini atributnya ya. Atribut yang ini Nextshop sebenarnya kita sudah lakukan rekayasa kemarin, tapi pakainya pakai Nextshop Choice for Self ya. Jadi ini IP address yang digunakan untuk mencapai network tujuan tertentu. Itu kan kalau pakai BGP dia akan pakai
neighbor IP address ya. Tapi begitu di IBGP itu masih ke bawah, makanya kita tambahkan echo choice for self. Tapi bisa juga nanti di set next hop-nya itu juga bisa. Nanti ada lab, saya lupa load balance, kalau nanti di situ ada kita set next hop. Ya, jadi kalau menerapkan ICMP, nah next hop-nya kita bisa rekayasa. Kemudian ada attribute weight. Ya, weight ini locally significant, jadi hanya berlaku untuk router itu sendiri. Makanya ada istilah weight itu proprietary. Ya, ya mungkin juga, tapi setahu saya sih atribut weight ini cukup umum sih ada di setiap vendor, cuman memang hanya berlaku untuk router itu sendiri. Jadi memang proprietary-nya karena hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, kemudian atribut weight ini kalau si router yang nerima itu akan langsung nambahkan atribut weight-nya kalau dia memang mendukung atribut weight. Ya. Nah, atribut weight-nya itu default value-nya 0 kalau nggak direkayasa. Jadi dia masuk kategorinya ya harus dikonfig kalau mau diatur. Ya. Kemudian nanti gunanya untuk apa? Untuk menentukan jalur mana yang akan dipilih, gitu loh. Yang nilainya lebih tinggi itu yang akan jadi jalur utamanya. Ya. Jadi contohnya gini, ini di gambar ya, ini yang simple aja. Keep it simple, yang penting konsepnya dapat, bisa diterapin, selebihnya nanti tinggal dieksplor. Jadi ada AS200 sama AS100, sama-sama punya prefix entah dari mana, prefixnya sama nih. Ya, 172.16.00/24. Nah, kemudian mereka kan pairing tuh dengan AS300. Nah, maka AS300 kan menerima satu prefix tapi dua upstream. Nah, supaya bisa menentukan mana yang lebih prefer bagi R2 yang di AS300, maka R2 akan menerapkan atribut yang berbeda, ya, atribut weight yang nilainya berbeda untuk prefix dari kedua AS yang lain. Ya. Nah, di sini contohnya untuk yang dari AS100 dikasih weight 100, yang AS200 oleh AS300 dikasih weight-nya 50. Maka base path-nya bagi router R2 ya, itu adalah lewat AS100 untuk ke network 172.16.00/2. Ya. Tapi ini hanya berlaku untuk si AS300. Kalau untuk yang lainnya, ya dia kan semuanya ngarah ke sini. Ya, jadi yang di dalam AS300 ya cuma melempar paket ke R2, nanti R2 yang tentukan mau ke AS100 atau AS200. Jadi router-router yang lain di dalam AS300 itu nggak tahu. Ya, lewat AS100 atau AS200 itu dia nggak tahu. Bukan nggak tahu sih, maksudnya dia nurut aja sama AS300 gitu. Karena yang di advertise kan cuma jadi bukan karena weight-nya. Ya. Kan yang perlu Anda ingat bahwa traffic yang di advertise ke router yang lain adalah base path bagi router tersebut. Ya. Nah, ini weight. Ya, jadi untuk merekayasa jalur ke luarnya. Ya. Tapi locally significant, hanya untuk router itu sendiri. Kemudian ada atribut local preference. Ya. Nah, local preference ini juga sama sih sebenarnya menentukan jalur. Tapi di sini router yang dalam satu AS yang menerima prefixnya itu ada lebih dari satu. Ya. Artinya ini atribut yang berpengaruh dengan router-router yang lainnya di dalam suatu AS. Ya, kalau si weight tadi kan enggak. Ya. Kalau si weight tadi hanya untuk dia, tapi kalau di sini ini ada lebih dari satu router yang menerima prefix yang sama. Ya, contohnya di sini kan prefix 10.110/24.
minta dari AS mana, pokoknya dari internet lah, dari AS-AS yang ada di internet. Nah, itu diterima oleh dua upstreamnya si AS300. Jadi mereka punya prefix tersebut di tabel routingnya masing-masing. Ya. Kemudian mereka membentuk piring. AS100 itu piring dengan R2 di AS300. AS200 itu piring dengan R4 di AS300. Ya. Nah, kan berarti bagi router yang di dalam itu ada dua jalur nih. Ada dua jalur untuk mencapai network 10.1.1.0. Nah, untuk menentukan base path-nya, kita gunakan local preference. Ya, jadi di router 2 sama di router 4 itu di set atribut local preference-nya. Ya. Karena kalau tidak di set kan dia nilai default-nya 100 tuh. Nah, paling nggak yang lebih prefer kita set di sini di router 2 berarti kan di router 2 kita set local preference-nya 200. Artinya kita lebih prefer kalau mau keluar dari AS300 menuju network 10.1.1.0, kita kirimkan lewat AS100 yang terhubung dengan R2 di AS300. Nah, itu local preference. Ya, jadi beda ya sama si weight. Itu harus diingat. Kalau weight itu atributnya ya untuk dia sendiri. Tapi kalau local preference ini atributnya untuk router-router lain di dalam suatu AS. Dan efeknya tapi sebenarnya sama. Cuman ini mempengaruhi karena yang menerima prefix globalnya itu lebih dari satu router dalam satu AS, berarti kita harus milih lewat router mana. Nah, ini ditentukan dengan local preference. Jadi R3 kalau ngirim paket ke 10.1.1.0 dia akan teruskan ke R2. Nah, ini tentang local preference, atribut local preference. Lanjut lagi AS path. Nah, ini yang umum juga nih. Ya. Kita bisa terapkan rekayasa jalur dengan merekayasa path list-nya, ya, atribut AS path-nya yang dibawa oleh, kan ini masuk kategori yang mandatori ya, ini kan pasti ada ini. Nah, ini kita bisa rekayasa juga untuk merubah jalur. Nah, ini skenario awalnya seperti ini. Jadi kan ada prefix 10.1.1.0 di advertise ke sini, berarti ada tambahan 100. Begitu di advertise ke AS300, maka di AS backlist-nya ada AS100 sama 200. Diteruskan ke AS400 mode 300, 200, 200. Ya. Tapi ini kan satu upstream, jadi nggak ada masalah. Cuman kalau ada beberapa upstream dan ternyata AS backlist-nya sama, kan repot juga. Ya. Misalnya kita ingin menerapkannya sih base path gitu loh, bukan load balance. Ya. Nah, kita bisa atur dengan cara melakukan yang namanya AS path prepath. Ya. Caranya prepath gimana? Salah satu jalurnya itu AS path list-nya ditambahkan. Ya. Jadi contohnya di sini misalnya si AS300 ya. Waktu advert base path selection ya, benar. Jadi si AS300 untuk prefix yang 17216 itu yang lewat AS100 ya, itu ditambahkan ya, di prepend 2 kali. Artinya AS yang terakhirnya itu dibuat jadi 2 kali ya, sehingga AS path list-nya lebih panjang daripada kalau lewat AS200. Artinya kita lebih prefer lewat AS200 di sini. Ya, ini AS path prepend. Di sini manipulasi AS path bisa digunakan untuk mempengaruhi pemilihan jalur terbaik di router-router upstream. Nah, itu. Ya, ini AS path. Nanti kita lihat penerapannya di lab. Ya.
Kemudian ada atribut origin ya, masuk kategori yang well known ya. Tadi ini saya bilang ada dua macam ya tadi Mas, siapa yang tadi nanya? Mas Riko ya. Mas Riko nanya kan ini yang IE sama tanda tanya itu apa? Ya ini. Jadi origin dari mana itu prefixnya berasal? Apakah dari interior ya, gateway protokol ya, yang pakai perintah routing BGP network, atau dari redistribusi, ya, redistribusi OSPF, redistribusi statik, yaitu incomplete dan tanda tanya. Ada lagi yang lewat exterior gateway protokol, cuman ini setahu saya sudah nggak ada, ya. Ini EGP ini kan sebelumnya BGP, routing protokol sebelum BGP untuk jaringan, bukan jaringan global sih. Ya waktu itulah jaringan awal-awal yang akan membentuk internet. Sekarang udah nggak ada kan, kita pakainya sekarang BGP. Nah, ini apa istilahnya dulu ada atribut yang ya, kalau dari routing protokol tersebut, cuma kan routing protokolnya udah nggak dipakai. Ya. Jadi yang ada itu kemungkinan ya hanya ini atau yang tanda tanya ini. Ya, incomplete dari redistribusi. Ya. Ada lagi atribut yang, nah ini kan masuk kategori yang apa sih, opsional ya, bukan mandatori, bukan well known. Nah ini yang masuk kategori non transitif kan, ya. Dan ini bisa dikirimkan antara AS, jadi kita bisa kirimkan beda AS atributnya. Nah, kemudian nanti dipakai oleh yang menerima atribut thematic-nya tadi. Ya. Jadi di sini atribut ini digunakan untuk memberitahukan, ya, mengindikasikan kepada router-router yang AS-nya beda, apa preferensi path ke suatu AS. Jadi lebih baik lewat mana gitu, ditentukan di situ. Nah, di sini kalau MED kebalikan si local preference sama si weight ya. Nilai terendah itu yang lebih prioritas gitu. Ya. Kemudian MED ini nanti dipakai untuk pengambilan keputusan best path bagi AS yang menerima dan tidak diteruskan ke AS yang lain. Makanya di situ kan masuk kategorinya non transitif. Tidak diteruskan ke AS yang lain. Nah, kemudian MED ini di-ignore jika diterima dari banyak AS. Nah, kalau ada beberapa AS yang memberikan parameter MED, itu akan diabaikan. Nah, ini kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada dua AS ya, ada dua AS ya. Ada dua AS yang mengadvertise prefix yang sama misalnya. Kemudian AS 100 ngasih nilai MED-nya 10, yang R2 sama R3 di AS 200 itu ngasih MED-nya 50 sama 100. Nah, yang ini itu tidak akan dipertimbangkan. Kenapa? Karena beda AS. Ya. Kalau beda AS, dia nggak akan lihat gitu. Dia hanya lihat yang router-routernya berasal dari satu AS yang sama. Eksternal AS, cuman AS-nya sama. Nah, itu baru dia pakai gitu loh. Ya. Jadi untuk menentukan best path-nya kalau ada lebih dari satu AS yang mengadvertise network yang sama, itu tidak pakai MED. Ya. Pakainya ya atribut yang lain. Tapi kalau dari AS yang sama ada dua router atau lebih mengadvertise network yang sama ke AS kita, maka itu baru kita pertimbangkan lewat mana. Ya. Jadi kalau untuk menentukan preferred path ya, jalur terbaik untuk masuk ke suatu AS, satu AS, satu.
bukan model AS di sini. Itu MED ya, multi exit discriminator. Jadi di sini dia akan pilih yang lebih rendah, kan tadi nilai defaultnya 0 ya, terus dia pilih yang lebih rendah. Berarti kalau si AS 300, anggap aja dia base path-nya memang ke AS 200, maka dia akan memilih lewat R2. Nah, kita nggak tahu kan base path-nya berapa, cuman kalau dia milih jalur lewat AS 200, maka dia akan pilih lewat R2. Gitu. Nah, itu multi exit discriminator. Nah, ini dulu waktu saya belajar ini dulu nggak bisa dilepin, tapi sekarang udah bisa. Cuman dulu nggak bisa, nggak tahu atributnya nggak muncul gitu, bug mungkin ya. Tapi sekarang udah bisa, nggak ada masalah kalau yang ini multi exit discriminator. Kemudian, nah community nih tadi yang ditanyain Om Zulkarman ya. Nah ini tadi kan community masuk kategori yang opsional transitif ya. Jadi ini atribut yang mengelompokkan destination, mengelompokkan tujuan. Ya, jadi penerapan filternya lebih mudah, intinya sih gitu. Nah, jadi dengan mengelompokkan dan tujuan, kita bisa menerapkan filtering dengan lebih mudah dengan menggunakan community tadi. Ya. Nah, groupingnya itu defaultnya 4. Ya, ada no export. Jadi kalau no export itu si router yang nerima prefix dengan community no export itu tidak boleh mengadvertise prefix tersebut keluar AS-nya, hanya boleh di dalam AS tersebut. Ya, itu kalau no export. Kalau no advertise, prefix-nya hanya untuk router itu sendiri, tidak untuk router yang lain, tidak untuk peer yang lain, peer BGP yang lain. Itu no advertise. Ya. Nah, kalau internet ini berarti ya semua di advertise ke global network. Ya. Lalu ada yang lokal AS, ya, jangan dikirimkan keluar lokal AS. Kalau bukan di jaringan BGP Confederation ini sama dengan no export jatuh. Tapi kalau di jaringan Confederation, nah ini ya prefix-nya hanya bisa di sub AS di dalam BGP Confederation tadi. Ya. Itu yang default. Nah, kita bisa buat pengaturan grouping yang lebih yang custom gitu bisa. Ya. Ini ada contohnya nanti. Nah, ini pakai value 32 bit ya, formatnya seperti ini. Ya, ini bisa nanti. Nah, ini contohnya. Ya, ini Anda bisa labkan sederhana sih untuk community ya. Ya, contohnya seperti ini aja sih. Jadi misalnya si AS100 advertise network 10110 ke BGP ya. Waktu peering dengan AS200. Nah, tapi di situ dia tambahkan no export. Nah, kalau no export tadi kan berarti tidak boleh di advertise keluar AS. Ya, berarti dia nerima dari AS100 1010 dan 10110-nya itu tidak akan diteruskan ke sini. Jadi yang ada di routing table-nya hanya AS200 10110. Yang AS300 nggak dapat prefix tersebut gitu. Ya. Nah, ini konfigurasinya di routing filter ya. Kemudian nanti diterapkan di peer-nya nanti ya, di routing filter pakai BGP out ya, karena memang itu atribut yang ingin dikirimkan ke router neighbor, tetangga, itu yang bikin peer dengan kita, supaya tahu apa yang harus dilakukan dengan prefix tersebut, gitu loh. Ya. Jadi si R1 waktu mengirimkan prefix tadi, karena di sini sudah ada filternya BGP out dengan set BGP community-nya no export,
maka prefix-prefixnya tadi ada atribut tambahan yaitu community no export. Sehingga AS200 tidak akan meneruskan ke AS yang lain. Hanya di AS200-nya saja di propagasinya. Ya. Itu community yang sederhana. Nah, kalau yang umum dipakai nih, selain yang ini ada lagi yang pakai value tadi. Ya. Jadi kita bisa ngatur sendiri nih. Tapi tentunya pakai ini ya, pakai upstream kita harus buatkan atau mengumumkan parameternya apa aja sih yang kita bisa pakai untuk membuatkan policy terhadap prefix. Ya. Apakah prefix tersebut diteruskan atau tidak dan lain-lain, terus di black hole atau gimana, itu kita bisa gunakan ini nilainya. Ya. Jadi di upstreamnya itu nggak perlu pusing lagi, kita nggak perlu request misalnya tolong dong prefix ini di black hole gitu, ya kan? Tolong dong ini di prepend gitu. Nah ini bisa nih kalau pakai community itu bisa kita jadi requestnya by attribute gitu. Ya. Nah nanti dicek ya di upstreamnya masing-masing. Ini contohnya yang sederhananya nanti kita punya 4 AS seperti ini ya. Kemudian si AS300 dia advertise gitu. Advertise ya ke ISP AS100 ya prefixnya. Ya. Jadi dia punya 2 prefix di sini. Punya 2 prefix. Ya. Kemudian prefixnya dikasih atribut community dengan acuan seperti ini ya. Nah ini kesepakatannya nih di SP100 misalnya nyebutkan kalau mau advertise ke semua peer kasih nilai 500. Nah itu berarti prefix dari kan AS di depannya AS numbernya nih AS100. Kemudian ini mungkin nomor policy-nya lah gitu. Ya. Jadi ini di advertise ke semua peer. Kemudian kalau nggak mau di-advertise ya ini dikasih advertise ke AS tertentu misalnya. Nah ini bisa kita atur jadi si AS300 advertise 2 prefix tadi. Nah perlakuan terhadap prefixnya akan berbeda. Nanti ISP akan mengadvertise semua prefix tadi ke AS400, tapi yang 10220 tidak di-advertise ke AS500. Karena di sini kita minta yang 10220 itu hanya di-advertise ke AS400. Atributnya gitu. Ya. Nanti bisa dicoba, jadi Anda tinggal buat 4 router gitu, kemudian dikasih peer BGP, exterior BGP, lalu advertise ya. Di AS300 bikin aja nih, network ini, dia dummy gitu, dummy interface, di advertise, kemudian dikasih atribut community. Ya. Di peer-nya nanti. Jadi dibuat di routing filter, kasih community berapa-berapa. Nah, nanti kita lihat aja di tabel routingnya AS400 sama AS500 gimana. Harusnya beda gitu. Ya. Nanti bisa dicoba ya. Ini di BGP out. Yang ini nggak saya buatkan labnya karena contohnya udah ada, tinggal dibuat sekalian latihan. Ya. Nah, yang agak ribet kan yang MED segala macam tuh nanti kita coba. Nah, ini contohnya nih. Jadi di filter, nah ini tambahin prefix, BGP out, terus set BGP community-nya kasih. Ya udah ada contohnya, jadi tinggal dilapin aja. Ya. Nanti dicoba. Oke, nah ini yang contoh dari Latvia-nya nih. Jadi di Latvia dia punya policy-nya seperti ini. Nah, nanti
yang mitranya si ISP-nya, kalau mau advertise traffic, dia bisa ikutin policy di sini, ya. Tinggal dipakaikan community. Ya. Jadi contohnya yang 400 ini hanya di advertise ke Latvian Nets, saya nggak tahu istilahnya apa tuh, Latvian Nets. Ya jaringan ISP-nya sendiri lah mungkin. Terus di 500 di advertise di Latvia Inter Exchange, ya kayak IEX-nya Indonesia lah ya. Terus yang 666, yang angka seton di black hole, ya jangan di announce. Terus yang ini 70X ya di prepend. Nah, prependnya berapa kali ya tergantung X-nya di sini. X-nya berapa. Kemudian 900 ini yang diterima dari Latvia Exchange. Ya. Jadi ini kita bisa buat policy kita ya dengan kesepakatan menggunakan atribut community kita dengan AS yang lain. Tapi Bapak kan bukan itu. Ya Om ya. Saya bercanda tadi, 666. Ya, saya jadi ingat film apa gitu, kok angka 666. No offense, ya, peace. Oke, kemudian community itu nanti juga dipakai untuk nanti terutama pas kita belajar MPLS ya, yang L2VPN, L3VPN tuh waktu kita ngelempar target, ekspor import itu juga sebenarnya pakai communities. Jadi di MPLS itu BGP penting banget ya. Selain MPLS-nya sendiri, untuk bisa melewatkan services, yang melewatkan traffic segala macam, itu kita butuh BGP atribut communities nanti di situ. Ya, nanti kita bahas MPLS tentang ini. Ya. Yang jelas extended community ini ada, nanti di situ dia bisa bawa field tambahan ya, yang dipakai untuk L2VPN sama L3VPN yang VPN v4. Ya. Apa saja yang dibawa di situ informasinya ada root target. Root target ini nanti biasanya untuk ngulik traffic ya, bocorin traffic gitu. Itu kan diekspor. Nah nanti yang mau butuh nanti dia akan melakukan import terhadap root target tersebut. Nah ini dibawanya lewat ini BGP extended community. Ya. Set of origin, nyeting MTU, ya, terus enkapsulasi. Jadi fungsinya banyak community. Ya. Nanti kita akan terapkan sebagian pas di MPLS. Ya. Untuk yang di lab BGP-nya ya Anda tinggal labkan yang ini aja, ya, untuk melihat efeknya, gitu. Toh yang ini aja, sorry. Nah, jadi kalau di AS100-nya ini konfigurasi filtering. Oke, agregasi sudah. Ya, itu aja sih ya. Jadi untuk BGP bahasanya sampai sini. Sekarang kita masuk ke pembahasan lab sisa ya. Lab sisanya masih ada berapa nih? 7 lab lagi kita akan bahas. Sebentar, saya keluar dulu. Kita masuk ke lab 14. Lab 11 nanti ada revisinya, tapi revisi ini ya, revisi verifikasi aja sih. Nah, takut. Saya lupa sih itu. Udah lama sih labnya saya buat sih, 2013 ya. Udah lama. Jadi nanti saya kirim, nanti cek verifikasinya aja. Nah, sama atau enggak. Kalau beda, Anda ngacu ke yang revisi. Kalau masih sama ya nggak apa-apa. Ya. Saya kalau nggak salah ada perbedaan. Oke, di lab 15 kita, 14 dulu. 14 ini cuman ini aja. Lanjutin yang lab 13 ya. Lab
13 kemarin. Terus kemarin kan filteringnya kita pakai action discard tuh. Kita rubah jadi reject. Ya. Nah, kalau reject itu yang jelas prefixnya tetap muncul di tabel routing, cuman statusnya nggak aktif ya. Nggak ada huruf A-nya di root flag-nya di tabel routing. Ya. Ini cuman itu aja sih dirubahnya. Itu lab 14, gampang kan? Ya. Cuman mastiin kan kemarin kita sempat nyebutkan perbedaan antara prepend ya. Udah dijelasin tadi prepend. Nanti ada labnya kalau nggak salah. Prepend ada tadi, jadi kita menambahkan AS ya ke dalam AS path list kan, untuk membuat satu jalur menjadi AS-nya lebih banyak, sehingga jalur yang AS-nya lebih pendek yang dipilih, gitu. Nanti kalau nggak salah ada lab. Oke, ini yang filter soft configuration, kemudian yang agregasi ya ini kita bikin topologi 4 router seperti ini. Nah, link physicalnya, kemudian nanti si router 1 sama router 3 itu advertise network 00 sama 10 ya. Kemudian yang ini advertise network 230 sama 12.0. Sorry, ini networknya ini. Nah, nanti 10 sama 00 ini pas di advertise ke atas oleh R2 itu akan diringkas jadi satu prefix, kalau nggak salah 00/23 ya. Kan scope-nya 00/23 itu udah menggabungkan dua prefix ini kan. Ya. Ini sama ini nanti ke atasnya di R2 akan diringkas jadi 00/23 gitu ya. Sehingga nanti di tabel routingnya R4 itu munculnya 00/23 ya. Nah, kita lihat itu tuh skenario nya. Nah, kalau konfigurasinya kita lihat seperti biasa, kasih IP dan lain-lain, R1, kemudian buat peer, ya, advertise network 00. Di R3 juga sama, advertise network 10. Ya. Jadi seperti biasa. Ya. Ini AS-nya sama ya, jadi sama-sama satu AS. Peering interior BGP, ya. Jadi ke IP loopback ya. Kemudian nah, keduanya nanti pas ke atas itu agregasinya dibuatnya seperti ini. Jadi ini sebelum agregasi, jadi nanti kalau sebelum agregasi di router 4 itu ada dua network ini ya. Dari ekstra BGP kan router 2 ke atas kan ekstra BGP ya, PGP. Nah, ini dapat dua nih, dari R1 00, dari R2 10, ada di router 4. Kemudian kita terapkan filtering, terapkan agregasi ya, pakai routing BGP aggregate, kemudian pasang di peer-nya, refresh all ya. Peer-nya di refresh all, dipasang. Nah, traffic-nya itu kita buat ini, kita tentukan. Jadi tetap yang menentukan kita. Ya, Anda harus bisa subnetting, supernetting di sini jadi. Ya, jadi sampai level tertinggi pun ternyata untuk config-nya masih harus Anda bisa menerapkan supernetting. Jadi untuk teman-teman yang masih agak galau di subnetting, supernetting ya tolong dilatih lagi lah. Soalnya saya banyak tuh ketemu, ya saya nggak bilang semua sih, cuman saya berapa kali ketemu ada teman-teman
operatornya sudah praktekin BGP segala macam, tapi subnetting, subnetting aja nggak ngerti gitu. Nggak ada di sini. Cuma saya pernah ketemu, jadi pas diskusi dialog aja dia baru, oh gitu cara gitu loh. Selama ini gimana? Ya ikut-ikut aja. Ya kan praktisi ya, saya wajar lah kalau praktisi lah. Pokoknya praktek, langsung jalanin aja. Tapi kejadiannya gitu, jadi saya rasa ini memang skill dasar. Pakai kalkulator nggak apa-apa, cuman paham atau enggak gitu. Ya, mau pakai kalkulator semua silahkan. Cuman seringkali sudah pakai itu kadang nggak tahu gitu. Wah, pokoknya ini. Karena udah kalau udah pokoknya itu kan sudah repot. Ya, jadi harus hati-hati. Karena memang untuk agregasi ini nggak sembarangan. Jadi ada beberapa kasus agregasi ini malah bikin masalah. Ya. Karena misalnya yang diagregasi ternyata networknya ada di jalur yang lain, misalnya kan jadi masalah. Ya, karena agregasi ini kalau Anda lihat di pemilihan basebandnya, sebentar saya cek. Kita balik ke ini lagi ya, ke teorinya. Ya, baseband selection-nya itu baseband selection. Nah, baseband selection itu mana tuh? Lowest origin time, lowest net, prepare big developer, dan lowest router shortest. Nah ini agregat dulu. Ya. Jadi yang agregasi itu lebih prioritas daripada yang spesifik. Ya. Nah, itu masalahnya nanti. Jadi harus dicek ya. Untuk penerapan agregasi itu harus hati-hati. Nah, makanya saya bilang pemahaman tentang supernetting, subnetting itu penting. Walaupun tuh pesannya kan masih mainan anak-anak, sudah ada IP kalkulator, nggak salah sih, nggak salah. Cuman menurut saya Anda paling nggak paham lah. Gitu. Walaupun mungkin ngitung-ngitung malas gitu, tapi paling nggak konsepnya paham. Nah ini bagus. Jadi Anda bisa punya dasar untuk menerapkan agregasinya misalnya, ya. Atau filtering nanti juga bisa. Oke, ini lab 15 ya, agregasi. Nah, lab 16 nah ini yang sudah prepend kan, sesuai permintaan. ASP prepend multi homing. Ya. Ini kita terapkannya menggunakan ASP ya. Jadi kita buat filter, prefix, set, BGP prepend pad-nya kita tambahkan 100 di situ. Ya. Kemudian out filternya kita pasang di peer yang nomor 1 yang ke router 4 berarti ya. Topologinya lanjutin yang lab. Ini lab 18 sorry. Lab 16 dulu. Nah, makanya bingung kok ada 17 sama 16. Oke, ini topologi seperti ini, sorry ya. Di topologinya ada 3 AS ya, AS 100, AS 230 sama AS 400 ya. Ini multi hopping ISP-nya sama. Terus kita labkan yang atribut wake dulu ya. Jadi di sini ceritanya
di R1 ke arah R3, R1 ke arah R3. Ya, kan defaultnya weight itu kan 0 ya. Nah, kalau di sini kita setting yang ke arah R3, kita buat nilainya di situ. Ya, saya nggak jelasin yang config IP, config peer BGP segala macam, kan kita udah bahas kemarin. Jadi saya langsung ke yang kita rubah apa di sini gitu. Nah di sini kan kita terapkan prefix-nya, weight-nya kita kasih 10 ya. Terus kita pasang di yang ke arah router peer 3 ya, router 3 di situ. Jadi ini kan yang nomor urut 1 ya, makanya di sini perintahnya set 1 kan. Terus kemudian peer-nya kita refresh ya supaya langsung terimplement. Ya, kemudian nanti di R1-nya itu tabel routing-nya harusnya menunjukkan gateway-nya yang 13.3 gitu, karena BGP weight-nya sama dengan 10 ya. Jadi ini yang dipakai oleh router 1 untuk menentukan jalur ke network 4.0. Ya, dia kan terima advertising dari router 4 tuh, router 4 advertise ke AS 230 lewat router 2 sama router 3. Artinya ada dua router yang menerima prefix 4.0. Nah, kemudian dua router di AS 230 ini peering dengan AS 100 yang router 1. Berarti kan dia dapat prefix yang sama dari dua router yang ISP-nya sama lah, AS-nya sama. Jadi mana yang akan dipilih, dia pakai web karena hanya untuk router itu sendiri, router 1 saja. Ya. Nah, yang satunya lagi kan jatuhnya statusnya tidak dipakai karena weight-nya dia 0. Di sini nggak muncul. Maka di sini dia kalaupun muncul dia statusnya menjadi tidak aktif. Ya. Jadi ceritanya waktu di traceroute biasa, mungkin dia lewatnya ini. Ya. Jadi ada improvisasi aja sih nanti, traceroute-nya nanti lewat mana gitu. Misalnya lewat router 2, berarti kita pindahkan prefer ke router 3. Misalnya lewat router 3 ya di prefernya ke router 2. Ya. Jadi di traceroute dulu sebelum melakukan perubahan atribut weight. Ya. Di sini pakainya infilter ya, karena dia menambahkan atribut ke prefix yang diterima. Gitu. Nah, sekarang yang kita rubah adalah local preference. Jadi bukan pakai weight lagi. Ya. Tapi skenario-nya kita cobanya di router 2 dan router 3. Ya, sini. Sorry, di router 1 lagi. Tapi yang kita rubah sekarang adalah local preference. Ya. Nah, di sini kita buat dua ini kenapa di config ya, karena dia masuk kategori discretionary kan ya, jadi harus di config di keduanya. R1 buat dua filter, yang ke R2 dikasih local preference value-nya 100, yang R3 dia kasih 110 ya. Ini yang ke R3, ini yang ke R2 ya. Yang dipilih kan yang the highest ya harusnya. Jadi kalau kita sudah terapkan di peer ya, filteringnya tadi, kemudian kita refresh, maka harusnya nanti lewat R3 ya. R3 kan 110 nih. Ya. Nah ini lewat R3 dia gitu ya. Nah ini berdasarkan BGP local preference ya. Jadi kita nggak pakai filter weight tadi, ya, filternya sekarang local preference. Lalu lab yang ketiga kita yang
ASPAD prepend. Nah, ini masih lanjutin yang tadi juga. Sekarang tapi di router 4 untuk ke network 10 ceritanya yang dari R1. Nah, yang di bawah kan itu udah coba semua. Sekarang yang R1 ini, R4 ini untuk ke network 10 misalnya dia lewat router 2 nih. Ya, karena ASPAD-nya ya sama sih, jadi kayak random gitu kan. Cuman di sini kan mungkin karena IP-nya lebih kecil atau lebih duluan dapat, nah dia lewat sini. Nah, cuman kalau kita mau atur supaya misalnya lewat 343, kita bisa tambahkan di ASPAD list-nya ini AS-nya lebih banyak gitu, supaya dia pindah ke routing entry yang ASPAD list-nya lebih sedikit. Nah, jadi di sini kita buat routing filter, chain-nya ASPAD BGP out, prefix-nya tadi yang 10, set BGP prepend pad 100, kemudian diterapkan di piring ke arah ini di R2 diterapkan di piring ke arah router 4 ya. Jadi nomor urut 1 ya di sini. Terus di refresh all. Nah, nanti si router 1 akan dapat ini ASPAD list-nya ya. Nah, di router 1, router 4. Router 4 itu saya mikirnya yang bawah terus, yang atas lupa. Ini kan yang di atas. Nah, router 4 itu nanti dapat prefix 10 itu sudah yang gateway-nya 343 karena dia lebih sedikit ya, lebih pendek ASPAD list-nya daripada yang gateway 242. Beda dengan sebelumnya waktu masih sama ya. Jadi masih random gitu milihnya. Kalau sini udah di fix kan. Ya, Anda harus pilih yang lebih pendek, berarti yang 343 karena ASPAD list-nya lebih pendek di sini. Ya. Maka dia yang aktif. Ya, jadi ini lab 16 sampai 18 ini atribut ya. Atribut weight, local preference sama ASPAD prepend. Nah, kemudian kita coba lab 19. Kalau lab 19 ini masih atribut ya, multi exit diskriminator. Topologinya masih sama, cuman di R1 kita buat filtering nilai MAD ke R2 sama R3. Jadi nanti di router 2 sama router 3 itu baseband-nya lewat mana gitu. Apakah lewat router 2 ataukah lewat router 3. Ya. Karena di R2 sama R3 kan kirim BGP. Ya, inter BGP, jadi mereka saling bertukar piring tadi. Nah, nanti hasilnya kalau di sini kan kita buatnya MET-nya kan 110 sama 100 ya. Jadi yang R3 ini yang jadi lebih prioritas. Kalau mau ke network 10 di R1 itu lebih prioritas ya. Karena dia lebih rendah ya, lowest. Beda dengan local preference sama weight itu kan lebih tinggi, yang paling tinggi yang lebih prioritas. Kalau yang MAD ini yang lebih rendah ya. The lowest value itu priority-nya lebih tinggi. Jadi di sini si R1 ngasih tahu ke AS230 R3 kamu MAD-nya 100, kamu R2 MAD-nya 110. Berarti 230 kalau mau ke saya ke arah network 10 lewatnya R3. Yang ngasih tahu si R1 yang bukan ditentukan oleh R2 sama R3. Kalau yang di local preference sama weight kan yang menentukan adalah router di AS tersebut yang nerima prefix ya. Dia menentukan, dia yang ngasih nilai gitu, nilai preferensinya. Tapi kalau MAD yang ngasih preferensi itu upstream-nya. Ya, yang punya network, dia waktu advertise, dia ngasih tahu yang lebih baik lewat kamu nih daripada teman kamu. Ya kurang lebih ngomongnya begitu. Ya.
Jadi nanti seperti ini. Ya kalau ngikutin config tadi, ini ada catatan sedikit, kalau ngikutin config kita nggak bisa trace atau ping karena di tengah kan kita nggak pakai advertise network ya. Kalau mau coba ya di advertise dulu. Satu network apa gitu di dalam kita bikin. Terus di advertise ke protokol BGP, nah nanti baru kita coba trace route pakai IP yang di advertise tadi, yang ke arah 10. Apanya di set 0? Yang di set 0 apa, Mas? Mas Riko nanya, yang di set 0 semua itu. Set 0 semua apa di sini? Nggak ada set 0. Oh, di sini. Oh iya, salah nih. Ya, lihat ininya. Yang R3-nya set 1. Sorry, saya nggak lihat. Jadi di sini, ya. Yang ini kan maksudnya ya. Ya. Ini peer ke R3 itu di set 1. Peer yang tapi gini aja deh, Anda set dulu 0 terus di print lagi. Saya takutnya dia kadang kan berubah sih, kayak coba di routine table juga gitu tuh, kalau kita print terus kita lakukan perubahan nanti tiba-tiba posisinya berubah. Jadi mungkin nih saya ngeprint lagi gitu, tapi dicoba aja nanti ya. Set 1, bukan set 0 semua sih, set 1. Ya, sesuaikan ini saya ada print dulu supaya ngelihat nomor urutnya tuh. Nah, nanti baru di set 0 sama set 1. Ya. Oke, terima kasih nih revisinya. Saya nggak perhatiin juga. Ya, nomor peer ya kan itu kita ngasih atribut MED-nya beda kan, Mas. Jadi ya kalau ditaruh di peer yang sama ya cuma satu yang aktif kan nanti. Ya. Jadi harus dibedakan nih. Ini Mas Yastri bolak-balik putus. Koneksi lagi jelek kali ya di Jambi. Oke, itu yang set ini jadi sepakat ya, kita ganti nih, sorry. Terima kasih Mas Kiko udah ngeliatin nih. Masih bukan, sorry. Tukar saya. Ya, itu yang 19 yang MED ya. MED yang perlu diingat ini, catatan nanti Anda coret sendiri. Setnya sesuaikan dengan peer routing BGP peer sequence number-nya. Ya. Ini mungkin salah atau saya ngeprint lagi, ternyata urutannya berubah. Saya lupa deh. Ya, nanti di refresh all, hasilnya harusnya yang aktif adalah yang gateway-nya. Nah, ini rekursif nih, berarti kita rekursif route di sini. Karena di Internet BGP kan IP remote-nya kan pakai loopback, makanya ketemunya rekursif route. Oke, kita lanjut ke lab 20 ya, 20. Di lab 20 ini load balancing. Kalau tadi kan milih satu jalur ya. Ya itu failover sih jatuhnya sih. Kan begitu satu mati, yang satu kan aktif pilih ya udah. Tapi kalau ini load balancing, jadi kita mau ECMP. Nah ECMP-nya di sini bisa pakai dua cara. Bisa pakai static route dipaksa gitu, atau pakai atribut exop-nya yang kita rubah. Pakai dua gateway ya yang terhubung dengan router 4. Ya, di sini kan kita lab konfigurasinya lakukan di, jadi ini sebenarnya dua lab sih. Satu ICMP pakai static route kayak di MTCRE. Satu lagi load balancing tapi pakai filtering ya, rubah atribut nexop. Ya, rubah gateway-nya. Iya, putus-putus terus nih Mas Yastril Ilyas.
Ya, ini contohnya. Jadi topologinya yang 4 router tadi, ini kita terapkan di router 4 untuk memfilter, menentukan atau menerapkan load balancing ke network 10 yang ada di R1, ya, yang di advertise lewat BGP kan. Cara pertama pakai equal cost multiple path static route. Ini gampang, ya. Sudah pernah kan, tinggal buat satu static route 10/24, gateway-nya langsung dituliskan dua-duanya, yang ke router 3 sama ke router 2. Maka static route-nya menjadi aktif sehingga paketnya akan dikirimkan menggunakan routing decision yang dibuat di static route. Yang dari BGP-nya kan nggak kepake nih, kalah distance-nya. Ini kan satu kan. Nah, tapi bisa juga langsung di BGP-nya. Nah, ini yang keren di sini kan, harusnya pakai BGP-nya dong, dirubah aja next hop-nya, dibikin dua, ya. Jadi di sini dia terapan filtering, ya, di semua peer yang diterima, prefix yang mengirimkan prefix 10, semua peer-nya itu di set. Nah, ini juga sama nih. Set 1 ya, sama set 0. Jadi dua peer kita pasang ini. Yang di situ untuk prefix 10 kita tentukan next hop-nya 2. Langsung pakai IP address router 2 sama router 3 yang terhubung dengan router 1. Ya, kemudian di refresh, maka hasilnya harusnya seperti ini. Kalau yang static route yang kita hapus, yang aktif adalah yang ini. Ya, jadi di sini ada 2 ICMP route sebenarnya. Tapi yang satu pakai static route yang AS, yang satu lagi pakai BGP set next hop, ya. Di set next hop-nya, atributnya dirubah untuk next hop-nya. Ya, ini yang ICMP load balancing. Kemudian yang terakhir load balancing tapi beda ISP nih. Jadi kalau tadi kan 3 AS, sekarang 4 AS nih. Ada AS 100, 200, 300 sama 400. Ya. BGP biasa kan antara AS cuma satu router. Nah, kita akan melakukan filtering. Nah, filteringnya ini di R1 aja nih kita tesnya. Jadi R1 itu jadi downstreamnya untuk R2, R3 ya tadi ya. Oke. Jadi dia akan memfilter yang dari ESP2 sama ESP3, prefix yang diterima. Nah, kemudian filternya apa saja? Kita bisa coba di sini supaya R1 hanya mengadvertise prefix networknya sendiri, tidak menjadi high transit. Ya, berarti yang diterima, yang out-nya di accept ya, yang prefixnya sendiri. Kemudian yang prefix dari ESP yang terhubung tuh di discard, ya, yang in-nya. Kalau yang out-nya kan ini yang di advertise apa aja, ya. Kemudian yang di sini yang diterima itu di discard, ya, jadi hanya untuk advertise. Ya. Kemudian untuk jalur keluarnya dengan mekanisme failover ini pakai static route. Nah, itu pertama ya. Jadi dia nggak name prefix yang keluar dia pakai default route aja. Cuman prefix kita advertise ke 2 upstream tadi, ISP R2 sama R3. Ya. Kemudian di sini kan failover nih. Nanti di sini satu pakai distance-nya digedein, jadinya dia tidak prioritas yang ke router 3.
yang jalur utamanya berarti lewat router 2 ya. Tapi terus kita buat load sharing sekarang ya. Nah, load sharingnya itu, nah ini pakai untuk prefix 22 kita prepend ya. Untuk yang ESP2 berarti nanti dia lewatnya ESP3 gitu loh ya. Nah, kalau ESP3 di accept aja, berarti nanti dia prioritas. Nah, untuk 10 itu dia lewat ESP2, tapi untuk yang lewat ESP3 itu di prepend ya. Jadi kita buat routing policy di sini ya, pakai prepend. Jadi nanti beda tuh jalurnya, 10 lewat router 2, 220 lewat router 3. Ya, hasilnya seperti itu. Nah, nanti jangan lupa setiap kali kita rubah ini rule-nya, yang di sini di refresh ya nanti. Sorry, man. Nah, ini di refresh ya, biar supaya jalan rule-nya. Jadi di sini dua lab sebenarnya. Anda menerapkan failover pakai static root ya. Kemudian pastikan tidak ya, jadi ini stub ya, stub network jatuhnya. Tidak jadi network transit gitu. Hanya nerima prefix, hanya advertise prefix, tapi tidak terima prefix dari upstream. Upstreamnya kita cuma pakai default root, ya. Dan default rootnya kita terapkan pakai failover, ya, menggunakan static root di sini. Kemudian dirubah load sharing, tapi load sharingnya kita pakai filtering lagi, khusus yang 10220 kita accept, tapi kita bedakan jalurnya menggunakan BGP prepend gitu loh. Nah, ini tabel routing di R1 kalau developer ya. Nah, nanti harusnya hasilnya beda sih nanti trace load-nya. Kalau yang lab 2 itu nanti trace load-nya akan beda. Ya, yang load sharing ya. Jadi ini untuk verifikasi yang developer. Kalau ini nanti untuk verifikasi yang load sharing, yang pakai prepend tadi. Oke, itu aja sih lab-nya. Nanti dicoba ya. Ini banyak atributnya kita hari ini. Jadi dari ASP prepend, kemudian local preference, weight, ya, kemudian ada MAD, ya. Lalu yang terakhir kita tadi pakai next hop yang dirubah. Kemudian kita coba lagi yang multi homing 2 ISP, ini pakai prepend lagi, ya. Untuk penerapan load sharingnya, tapi kalau untuk developernya pakai static load malah. Karena kita kan terimanya nggak terima prefix, jadi cuma bisa advertise. Nah, makanya untuk keluar kita pakai static load. Cuman kita buat failover karena ada dua upstream. Nah. Oke, itu aja untuk labnya BGP. Yang community memang nggak saya buat karena contohnya di modul sudah ada. Tinggal dibuat aja, tadi udah dibahas. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing sebelum kita tutup sesi kita hari ini, monggo silakan. Oke, ini ada satu. Pakai mic aja, ya silakan. Kan sudah selesai. Silakan, Mas. Pak, saya mau tanya. Kemarin kan nyoba lab yang lab berapa ya? Lab 11. Nah, itu ada kayak masih bingung itu. Di verifikasinya itu kan menyebutkan kalau router 2, router 3, router 4, dan router 5 itu
dia dipastikan memperoleh prefix dari eBGP, eBGP sama default root ya. Nah, itu default root-nya kan dikonfigurasinya di peer di router 2 sama router 3. Nggak Nah, nyampe di ya? router 2 dan router 3 itu dapat tuh yang default root-nya dari router 1, Pak. Iya, tapi yang belakangnya nggak nyampe, nggak dapat. Iya, nggak dapat, Pak. Udah saya Ya, refresh. itu ada di revisi memang, jadi memang nggak dapat. Oh, oke. Nah, jadi di sini, ini kan saya belum kasih ini, saya lupa. Jadi ini revisi verifikasinya. Jadi di verifikasinya di sini kan, ini yang R1 kan, default originate ke R2 sama R3 kan. Nah, R2, R3 dapat default root nih kan. Nah, kemudian nanti yang R4 sama R5 yang di belakangnya emang nggak dapat. Oke. Ya. Terus kalau untuk yang ECMP tadi, Pak? Ya. Kalau misalkan lupa tadi lab berapa? Itu ECMP itu misalkan kita yang mau ECMP yang multi homing ini. Yang dijadiin apa? Pet utama pokoknya yang pakai static root kalau nggak salah tadi. Karena dia di situ kan case-nya nggak nerima prefix dari upstream. Dia cuma advertise prefix. Sebelum ini kalau nggak salah, Pak, lab 20 belum ya? Oh ya. Nah, itu. Ya, ini. Nah, itu yang di bagian apa tuh? ECMP-nya kan tadi pakai static root ya buat jalur utamanya. Kalau misalkan pengen yang jalur utamanya BGP, kita tinggal ngerubah distance aja bisa nggak tuh, Pak? Bisa, nggak masalah. Oke. Tapi kalau ditanya bisa. Kalau best practice-nya biasanya gimana, Pak? Kalau kembali ini skenario-nya stub ya. Kalau stub network umumnya ya static root aja, gitu loh. Tapi kalau Anda itu non-stub, Anda punya AS number, ya pakainya BGP. Gitu loh. Ya. Kalau yang stub network kan sebenarnya dia nggak butuh prefix dari upstream tuh. Mayoritas nggak butuh. Dia cuma perlu mengadvertise networknya dia gitu loh. Yang ke upstreamnya dia pakai default root aja cukup. Dia nggak butuh tahu prefix. Kalau yang stub ya. Nah, di sini kan mayoritas skenario-nya adalah yang stub untuk yang ini. Nah, kalau yang non stub ya seperti lab-lab yang lain-lainnya tadi. Ya. Jadi eksternal BGP ya udah itu non stub semua itu. Yang dari awal kita kerjain tuh yang EBGP-nya itu non stub semua itu. Ya. Jadi kalau ditanya best practice-nya gimana? Kalau yang pakai default root, static root itu ya biasanya stub. Kalau yang punya AS number ya biasanya pakai BGP aja untuk manipulasinya. Karena dia prefix-nya kan terima semua dia. Paling difilter, diagregasi gitu-gitu. Ya. Kalau berarti stubnya di BGP ini dia kayak stubnya di OSPF ya, kayak private gitu ya, sendiri gitu? Iya, private network. Jadi dia terhubung ke BGP-nya cuma biar bisa advertise prefix doang gitu. Network internalnya bisa dikirim ke global network gitu. Oh, yang penting buat apa tuh dapat entry root gitu aja, entry routing. Iya, dia punya IP public misalnya, tapi pengen dicapai dari global network ya dia advertise-nya kan karena dia tidak bisa langsung pasang di interface ke ISP-nya misalnya, ke upstream-nya, ya kan misalnya ini. Dia mau ngirim ini pakai IP-nya itu udah terus piring BGP dan kemudian dipasang di salah satu host di dalam, dia advertise keluar kan. Tapi dia nggak mau jadi transit. Nah, berarti yang traffic dari upstream-nya kan difilter semua kan. Nah, supaya tetap bisa ngirim traffic ke upstream pakai default root gitu. Oke. Siap. Ya, atau static root. Ya. Iya, Pak. Sama memastikan kalau misalkan eBGP yang eksternal BGP itu piringnya lebih baik pakai interface ether. Terus kalau yang eBGP yang internal itu pakai loopback gitu ya, Pak? Umumnya ya. Oke. Siap. Ada lagi?
Apalagi kalau loopback-nya, kalau link ke AS tersebut cuma satu, ya dia biasanya ya udah satu interface fisik aja gitu. Kan loopback itu lebih kalau ada multiple path ke IP tersebut, ya kita pakai loopback. Terus bisa juga untuk mengurangi efek kayak kalau ada DDoS gitu, nah, itu piring pakai loopback tuh bagus tuh. Karena kan nggak nyangkut di interface deh. Lewat gitu, tapi nggak diteruskan kemana-mana. Cuman umumnya memang kalau exterior BGP pakainya interface fisik. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin? Jadi diskusinya nyambung-nyambung aja ya, jadi nggak harus kalau di live section memang batasan yang kita bicarakan yang saya deliver di sini. Cuman diskusinya setelah selesai delivery ya bebas sih, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita labkan, monggo silakan dibicarakan di sini atau di grup kalau nanti. Ya, tinggal 3 menit lagi. Mungkin masih ada yang mau nanya, silakan. Atau mau sharing, Om Zul gimana? Sudah ada ini belum? Bocoran kemarin POP. Fire in the hole. Rule them all. Static root fire in the hole. Oke, nggak apa-apa. Fokus NDG yang NDG 1 ya Om ya? Ya nggak apa-apa sih. Tapi masih agak lama sih Om limitnya. Iya, saya bilang tadi static root rule them all. Udah nggak ada lawan dah. Dia aja deh kalau untuk Om Ariel deh. Tuh, Bang Heru. Gimana tuh? Iyalah, static root rule them all dah. Nggak ada lawan dah. Tapi ya kalau bisa pakai routing protokolnya digunakan lah. Static root tuh kalau udah bingung mau dia apa ya udah static root aja. The last hope gitu loh. masih butuh static root tetap. Ya biar ada gunanya lah. Capek-capek saya berbusa-busa tetap gue mau pakai static root aja ya. Nggak bisa ngomong saya. Ada lagi ya? Ini Mas siapa nih? Mas Andi, Om Dendi, Om Yasir mana? Kok ngilang lagi? Om Dendi gimana nih? Labnya udah selesai semua ya? Kalau lab? Oh enggak hilang. Yang hilang ini Mas Yasril tadi bolak-balik hilang. Om Dendi beres labnya semua ya? Aman ya? Ya, jangan besok. Oke, kalau bisa besok sampai lab 21 kelar ya, teman-teman. Karena besok siang kita lanjut ke MPLS ya. Ya masih basic sih, jadi kita paling besok bahas basic MPLS ya, teorinya, terus labnya static labeling, kemudian pakai LDP, lalu implementasi L2 VPN kalau nggak salah. Tapi yang belum pakai BGP. Nah nanti baru habis itu hari ke-5 kita bahas yang multi protokol BGP, MPLS, L2 VPN yang BGP PLS, terus L3 VPN-nya,
Nah, nanti di hari terakhir paling sebentar kita bahas TE, traffic engineering. Nah, itu ringkasan schedule kita, rundown training kita sampai hari ke-6 nanti. Rasanya sih 3 kali pertemuan lagi selesai. Yang nggak perlu sampai pertemuan ke-7. Ini yang selalu sampai pertemuan ke-7 tuh MTCNA. Kalau yang udah advance semua sesuai schedule sih. Cukup 6 kali pertemuan tuh setara dengan 2 hari training full day, dari pagi sampai sore. Jadi memang biasanya saya ngajar kalau MTCNA itu 2 harian sih ngajarnya. 2,5 hari sih, karena malam kita pakai juga sih. Ya lebih karena labnya banyak aja sih. Soalnya kalau lab yang di mana? Lab yang di modul default itu sedikit terus digabung. Jadi kalau saya sih beranggapan lebih baik kita pecah-pecah, kita analisa lagi lebih detail. Jadi per topik kita bahas, terus labnya kita sesuaikan dengan masing-masing topik. Baru nanti semuanya digabung, nanti pas di BGP MPLS tuh gabung semua. Bootcamp di Lampung, saya belum tahu sih, nanti lihat sikon lah ya. Kalau masih, sekian kita nggak tahu nih, kalau pemerintah gerak cepat terus sudah benar langkah-langkahnya sih, harusnya sih bulan Juli udah clear, nggak ada COVID lagi ya. Cuma kan kita nggak tahu ya. Nah, kalau lebih dari bulan Juli, ya susah. Kayaknya mesti cari kerjaan lain saya deh. Atau nulis-nulis buku lah. Pusing. Ya, project juga. Saya ada kerjaan pada digeser. Kok malah curhat sih. Ya, pokoknya gitulah. Nanti bootcamp belum tahu saya. Nanti paling setelah bulan Juni baru bisa. Dan rencana bootcamp itu nanti saya pecah sih, karena sudah kebanyakan sertifikasinya, sedangkan saya kan pengennya 1 minggu gitu. Kalau udah 2 minggu tuh udah bukan bootcamp, tuh penyiksaan namanya. Jadi mungkin saya pecah nanti kayak wireless, itu kan sudah ada enterprise wireless sama wireless. Jadi kita rencana nanti dibikin bootcamp wireless sendiri, gabung sama kelas wirelessnya Cisco sama IBPT mungkin. Nanti saya gabung jadi satu gitu. Atau nggak tahu kalau LigoWeb atau Cambium saya juga bisa buka kelas ya, nanti sekalian aja. Jadi 7 hari full wireless, 3 hari teori enterprise sama broadband wireless, 3 harinya implementasi pakai masing-masing vendor gitu. Nah, sisanya baru nanti masih saya bagi lagi. Jadi saya bootcamp kayak routing switching itu mau saya bikin bootcamp sendiri juga tuh. Masalahnya kan sekarang RE, Cine sama switching sudah ada tuh kelasnya. Nah, switchingnya. Cuman mungkin kalau yang switching agak repot di perangkat sih. Jadi saya belum tahu sih kalau yang cara itu. Jadi ada 3 bootcamp sih nanti. Bootcamp wireless, bootcamp routing switching. Nah, sisanya yang user manager sama traffic control, IPv6, terus apa lagi satu lagi. Ya itu ya, 3 itu ya tinggal. Nah, itu saya bikin kelas sendiri aja nanti. Nggak usah di bootcampin. Ya, bootcampnya cuma 2 lah, routing switching sama wireless. Nah, jadi curhat. Oke lah, karena sudah ngobrolnya sudah curhat-curhatan, kayaknya kita tutup aja live sessionnya sore ini ya. Kita ketemu lagi besok jam 1 atau setengah 2, kita mulai nanti sampai asar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya saya mati.